Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita para santri fisika kelas 10 IPA, kita lanjutkan materi kita. Saya ucapkan berbahagia. Periode dan frekuensi getaran harmonis benda yang dihubungkan dengan pegas. Minggu yang lalu kan bandul, sekarang kita dengan pegas. Di sini saya gambarkan dulu. Ini ada selembar kertas gitu ya, ini selembar kertas. Saya gambarin dulu. Kemudian di sini ada ini nanti berputar nih, kita putar kertasnya. Gulungan kertas ini gulungan kertas. Ini namanya putaran, ini namanya close. Tersebut close berputar. Kemudian di sini ada lagi close juga, gulungan kertas. Ini berputar. Sini close, ada dua close ya, close berputar. Ini lembaran kertas. Kemudian di sini kita pasang bandul per ya, bukan bandul per. Ini per. Nah, ini per bergerak sampai di sini. Kemudian di sini kita pasang beban nanti untuk mencatat. Ini saya buat simpangan. Berarti yang di sini adalah simpangan nanti ini, simpangan ininya, sedangkan yang arah ke sini ini adalah waktu T. Ini pada sumbu horizontal, sumbu vertikal, ini vertikal. Yang di sini sumbu horizontal. Karena mendatar horizontal itu waktu. Kita perhatikan di sini ada grafiknya. Ini mencatat nanti begitu ini bergerak, per ini begini, per bergerak turun naik sehingga di sini menghasilkan suatu kurva. Dan seterusnya gitu. Berarti saya gitu. Jadi sini kita lihat ini kertas tadi, kertas bergerak ke sana ini. Nah, kita lihat sini bagian bentuknya ini. Berarti yang di sini namanya saya buat titik A, sini adalah B, sini misalnya C, kemudian sini D, sini adalah A. Nah, kita lihat bahwa untuk ini ke sini berarti di E nya itu sama dengan amplitudo, simpangan maksimumnya amplitudo. Kemudian EA nya itu ini dia, di E, AE nya itu adalah P1 periode. Kita lihat bahwa kurvanya ini, kurvanya berbentuk namanya sinusoidal, sehingga getarannya disebut dia sebagai getaran sinusoidal. Jadi di sini diperhatikan bahwa getaran itu ya, jadi kita bahwa getaran itu dilukis. Nah, ini dilukis kan, dilukis pada lembaran kertas. Karena ini bergerak, ini bergoyang, turun naik, maka hasilnya adalah kurvanya sinus karena berputar terus pada closean itu berputar. Jadi dia selembar kertas yang bergerak. Nah, yang bergerak di antara dua kelosan tadi.
klosan. Yang klosannya yang berputar tadi. Sini kita perhatikan, maka di sini akan berlaku nanti hukum rumusannya ya, rumusannya berarti saya teruskan lagi di sini, berarti kita terapkan nanti sini hukum 2 Newton. Kan hukum Newton 2 itu kan kita sudah kenal bahwa gaya sama dengan massa dikali percepatan. Nah ini kita pakai di sini. Berarti karena ini getaran harmonis, maka A-nya ini percepatan, jadi percepatan pada getaran harmonis, berarti AY ya, berarti kita gunakan F sama dengan M AY, percepatan getaran harmonis. Nah kemudian M AY ini kan rumusnya adalah percepatan gerakan harmonis adalah minus kecepatan sudut kuadrat dikalikan simpangan. Nah, sehingga F-nya itu sama dengan ini, karena kita keluarkan min M omega kuadrat Y. Sekarang setelah itu kita masuk ke hukum Hooke-nya. Sudah ini dapat kemarin tadi hukum 2 Newton yang ini, kemudian ada yang namanya di dalam bekas tuh, di dalam pair itu ada namanya hukum Hooke. Hooke itu rumusnya adalah gaya sama dengan min KY, simpangan K ini adalah konstanta pegasnya, jadi K itu namanya konstanta pegas. Sehingga kita gabungkan 2 rumus dengan ini, maka saya tarik kembali rumusnya, F sama dengan min M omega kuadrat Y. Sedangkan F-nya ini tadi kita ganti dengan ini, berarti min KY sama dengan min M omega kuadrat Y. Nah, sehingga kita lihat Y dengan Y bisa kita coret habis, min dengan habis, hingga nanti adalah K sama dengan M omega kuadrat. Kita ingat bahwa omega kuadrat, omega adalah kecepatan sudut, rumusnya adalah 2pi per periode kan omega itu kan rumusnya 2pi per periode, sehingga kita ganti aja ini, K sama dengan M omega kurung berarti 2pi per periode kuadrat. Nah muncul dah periodenya, sehingga tarik ke sini ya, jadi kurung 2pi per T kuadrat sama dengan M dibagi K, massa dibagi konstantanya. Sehingga karena ini kuadrat, kita hilangkan kuadrat, ini menjadi akar, berarti 2pi per T sama dengan akar M per K, sehingga T sama dengan, nah periode ini sama dengan ini kali silang berarti K nya balik, berarti MK ini kali sini, berarti periode sama dengan 2 kali 1 gaya 2 Pi dikalikan dengan akar M per K. Nah ini rumus periode untuk pegas. Sekarang frekuensinya, kalau frekuensi tinggal kembali kita ke rumus F. F sama dengan 1 per periode, F sama dengan 1 per Q. Jadi sehingga F nya sama dengan 1 per ini 2pi akar M per K, sehingga F sama dengan ini kita ubah tanda kali, maka ini yang dibalik, K menjadi di atas, M nya ke bawah, berarti 1 per 2pi akar K per M. Nah ini rumus untuk frekuensi. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal.
Contoh, ada sebuah pegas bertambah panjang. Berarti ini ditarik ke bawah ya, 10 cm. Jika diberi beban, ya PR tadi beri beban, dia akan molor ke bawah panjang. Beri beban sini 100 Newton. Nah, ini 100 Newton. Jika suatu benda bermasa 2 kg diikatkan pada pegas itu, lalu digetarkan. Digetarkan tadi kan yang turun naik turun digetarkan. Pertanyaannya, berapa periode getaran itu? Nanti kalau kita gambar sini, dari tadi ini bebannya, ini ditarik dengan tape tadi. Kemudian sini ada, katakanlah yang mulai sini. Nah, ini Y-nya. Nah, ini turun naik getar. Mana Y-nya sama dengan, nilai Y-nya ini sama dengan 10 cm, berarti 0,1 meter. Kemudian F-nya tadi, F-nya ini yang bebannya sama dengan 100 Newton. Kemudian masanya ini adalah 2 kg. Pertanyaannya adalah periode. Ya, kita jawab sini. Sudah ada datanya, tinggal menggunakan tampilkan rumusnya. Rumusnya pertama kita gunakan hukum Hooke. Kan F sama dengan KY, tapi ini digunakan tanda positif. Gunakan tandanya positif. Kan rumuskan negatif, itu gunakan tanda positif. F nya 100, K nya tidak ada, Y nya 0,1, berarti K sama dengan 100 per 0,1, berarti 1000 Newton per meter. Nah, masuk kita ke periodenya. Jadi periode, rumusnya tadi apa? Rumusnya adalah 2P akar massa per konstanta. Maka ini sama dengan P sama dengan 2, tetap saja dikalikan dengan P nya 3,14, kemudian akar M nya tadi adalah 2, kemudian K nya adalah 1000. Maka sama dengan akar 2/1000 sama dengan, ini kalikan hasilnya 236, ini 8, 26, ya 6,28 akar. Kita sederhanakan, ini kan 1/500, sehingga sama dengan 0,28. Jadi kita kalikan dengan tarik, sederhanakan lagi, bisa akar 5 ya. Sini akar 500 nya kan bisa akar 1 di atas, di bawahnya akar 5 dikali akar 100, sehingga 0,28. Akar 1 tetap 1, 5 akar 5, 100 kan 10, tarik akar, sehingga hasilnya adalah ini.
0,28 6,28 ya, 6,28 6,28 kali 1 akar 5. Oh, ini per 10 ya, berarti 6,28 kita bagikan 10 aja, tinggal sini adalah 1 per akar 5. Nah, sesuai mudah ya, 6,28 sehingga ini tinggal 0,628 dibagikan dengan akar 5. Nah, ini hasilnya adalah 0,28 sekon. Sekarang latihan soalnya. Latihan soal. Sebuah benda bermasa 200 gram dihubungkan ke ujung pegas, di mana konstanta pegasnya berarti itu K ya. Nah, K-nya bernilai 5 Newton per meter dan bebas bergetar pada bidang datar. Benda ditarik sejauh 5 cm dari titik seimbang, dari titik keseimbangan, dan kemudian dilepas dari keadaan diam. Tentukan periode pegas. Ini karena bidang datar kan, ini kita ikat sini. Nah, ini pereng sini. Nah, sini adalah bendanya. Nah, ini gambarannya. Pegas, ditarik gitu. Itu datanya nanti ya. Datanya itu kan M-nya 200 gram. Ini diubah ke kilogram, berarti 0,2 kilogram. Kemudian K-nya udah diketahui 5 Newton per meter. Katanya ini kan T tadi. Nah, silakan Anda lanjutkan. Demikian. Semoga Anda dapat belajar dengan baik. Mudah-mudahan selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.